Ini audinya ya, share out sound. Oke, sip. Saya boleh share satu video sebagai pembuka ya di kegiatan hari ini. Ini kegiatan kita terkait ekspedisi mangrove di tanah Papua. Ekspedisi Mangrove 2019 ini merupakan salah satu program kerja Ekonusa yang rencananya akan dilakukan setiap tahun secara reguler untuk mendokumentasikan ekosistem mangrove di sepanjang pesisir tanah Papua. Tujuan tim besar kita ini datang di sini, kita mau melihat mangrove yang ada di pesisir pantai selatan. Timnya merupakan kolaborasi Yayasan Ekonusa, tim Balitbangda Papua Barat, juga tim dari Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua. Masyarakat yang hidup di daerah sini menggantungkan hidupnya benar-benar kepada hasil dari hutan bako yang ada di sini, baik hasil langsung berupa kayu maupun hasil yang tidak langsung seperti ikan, kepiting dan lain-lain. Banyak aktivitas eksploitasi yang terjadi di pesisir yang kami dapati. Bukan tidak mungkin jenis-jenis penting akan ikut hilang juga. Insya Allah kalau banyak manggi-manggi banyak kepiting. Sering mangin-mangin perlu kita jaga. Ya tidak boleh ada penebangan sembarang. Anak cucu kita juga bisa nikmati hal yang sama mungkin. Jadi tidak punah itu habitat laut. Modal sosialnya masyarakat pesisir di Papua Barat secara umum sudah ada, yaitu pelindungan adat terhadap lingkungan ekosistem mangrove mereka. Ekspedisi ini masih pendahuluan. Saya harapkan akan ada ekspedisi-ekspedisi lanjutan untuk memperlengkap dan kemudian meningkatkan informasi dan data serta menambah informasi yang lebih komprehensif ke depannya untuk Papua Barat. Agas di sini sangat banyak sekali. Kalau 5 lokasi dalam satu hari, mungkin pulang kita opname semua ini. Oke, bisa bisa di ini ya, bisa ditonton ya sama teman-teman ya. Bisa sekali Bang, nanti kalau misalkan ada akses YouTube-nya boleh juga nanti bisa di-share ke kami. Ini terkait dengan suku Komba ya Bang. Iya. Kita boleh mulai ya, Mbak Titan. Boleh sekali Bang. Sebelumnya Oke, terima kasih. nanti kita share CV dulu kali ya Bang. Boleh. Mas Cepi boleh minta tolong? Oke. Nah, di sini kita bisa ketahui kalau misalkan Bang Gadri ini banyak sekali pengalaman kerjanya. Jadi dari mulai sebagai fasilitatornya itu seperti apa, terus habis itu sebelumnya juga pernah jadi volunteer tentunya, dan saat ini juga sudah berkecimpung di Ekonusa hingga saat ini. Bawa lagi Mas Cepi. Nah, di sini ada juga supervisor, peneliti, dan tentunya sekarang sudah menetapkah Bang di Maluku? Ya, saya sudah menetap di Maluku setelah 2 tahun di Jakarta. Nah, ini Iya. juga merupakan tantangan. Jadi tahun Heeh. 2 tahun yang lalu ya, mahasiswa dari KPM ini pernah magang di Ekonusa dan semoga saja harapannya tahun ini juga ada dari siapa tahu dari sini ya, dari para peserta bisa mau bergabung untuk menjadi
volunteer alias magang gitu kan di Ekonusa. Baik, selanjutnya terima kasih pada Mas Cepi dan sekarang kita persilakan kepada Bang Gadri untuk memulai sesinya terkait dengan masyarakat pesisir itu seperti apa sih kalau misalkan kita berinteraksi. Tentunya pasti berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Silakan. Ya, saya share screen ya, izin share screen. Oke, teman-teman yang saya banggakan, Mbak Titan, terima kasih sudah mengundang saya kembali yang kedua untuk memberikan advice sebenarnya kepada teman-teman mahasiswa yang memang minatnya untuk apa ya, menambah soft skill mereka terkait teknik-teknik partisipatoris untuk masyarakat pesisir. Nah, saya diberikan apa judul yang harus saya bawakan, penerapan teknik-teknik partisipatoris untuk masyarakat pesisir. Saya juga lihat ini beberapa narasumbernya juga ada beberapa yang saya kenal dan cukup expert di bidang masing-masing. Sangat apa ya, eh, bersyukur sekali ya bisa sama-sama dengan senior-senior yang lainnya untuk bisa memberikan advice terhadap teman-teman mahasiswa S1 maupun S0 yang sekarang lagi apa ya, jenjang untuk menyelesaikan studinya. Ya, tadi sudah sempat memperkenalkan diri lewat CV saya oleh Mbak Titan. Saya sekarang sebagai koordinator regional Yayasan Ekonusa untuk Kepulauan Maluku. Saya alumni di FEMA IPB juga untuk magister di Sosiologi Pedesaan, sehingga memang ini yang mendorong saya untuk bisa bekerja sekarang di NGO dan banyak pengalaman juga terkait bagaimana mendampingi dan kegiatan-kegiatan pengorganisasian di masyarakat pesisir, terutama nelayan dan perempuan nelayan. Nah, sebelum saya masuk ke materi saya, apa itu Yayasan Ekonusa? Yayasan Ekonusa adalah yayasan yang berbasis di Kepulauan Maluku dan Tanah Papua, dan kita mempunyai visi terkait kedaulatan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ada 5 misi kita yang kita eh, menganggap ini penting untuk bisa mendorong masyarakat Indonesia Timur lebih maju dan lebih berkembang. Yang pertama adalah memfasilitasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia. Kemudian memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas mitra LSM lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Yang ketiga, mempromosikan pembelajaran dan praktik-praktik baik yang dilakukan oleh masyarakat lokal maupun masyarakat adat untuk bisa kita angkat di level nasional maupun level internasional tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan itu dilakukan oleh masyarakat yang sudah ada secara turun-temurun sebenarnya di masyarakat itu sendiri. Kemudian keempat, mengorganisir kaum-kaum muda khususnya di kawasan perkotaan agar lebih peduli dan punya interest terhadap eh, lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dan kelima adalah bagaimana memperkuat kapasitas organisasi kita sebagai organisasi yang efektif, kemudian akuntabel dan bisa mewujudkan visi dan mandat-mandat yang harus dijalankan sesuai misi 4 misi kita yang sebelumnya saya sampaikan. Nah, ini adalah wilayah-wilayah kerja kita. Kita sebenarnya punya kantor juga di Jakarta sebagai kantor koordinasi saat ini. Dulu sebagai kantor pusat, tapi kita memindahkan kantor pusat kita ke Papua Barat Daya, yaitu Sorong, karena sekarang Papua sudah mekar menjadi beberapa provinsi, sehingga kita anggap ini penting dan jadi isu baru, isu strategis, bagaimana salah satunya bagaimana investasi itu cepat masuk itu di tanah Papua, dan kita menganggap bahwa Indonesia Timur ini adalah surga terakhir daripada sumber daya alam kita yang harus dijaga dan apa kita mendorong itu sesuai dengan visi dan mandat-mandat misi kita. Nah, teman-teman semua, kenapa kita sekarang membahas terkait teknik-teknik partisipatoris pada masyarakat pesisir?
Yang pertama saya mau memberikan gambaran bahwa kita di Indonesia ini adalah negara kepulauan, archipelago state, dan perlunya melindungi keanekaragaman hayati laut. Nah, kita di bagian Indonesia Timur terutama itu sangat banyak sekali potensinya. Salah satu potensi yang paling baik terkait keanekaragaman hayati laut itu adalah kita berada pada the Coral Triangle atau segitiga terumbu karang dunia. Ya, kemudian kita merupakan benteng terakhir daripada keanekaragaman hayati laut, terutama untuk ekosistem pesisir dan perikanannya. Selain itu, estimasi potensi perikanan dari wilayah pengelolaan perikanan, rezim pengelolaan perikanan di Indonesia itu hampir setengah dari 12 juta ton yang ada sesuai kajian dari Komnas Kajiskan di Indonesia dari Kementerian Kelautan Perikanan itu menunjukkan hampir setengah dari potensi itu ada di Indonesia Timur. Sehingga perlu dijaga dan dirawat masyarakatnya, terutama bagaimana kita tidak membuat masyarakat itu sebagai objek, tapi bagaimana masyarakat pesisir itu dijadikan sebagai subjek daripada apa yang harus diintervensi dan dilakukan sebagai penerima manfaat dari program-program yang sudah kita lakukan. Nah, kita diperhadapkan dengan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati laut. Teman-teman, ini adalah foto yang saya dapatkan di Pulau Run ya. Kalau teman-teman pernah baca sejarah terkait eh, Kepulauan Banda, terutama Pulau Run ini pernah ditukar sama Inggris dan Belanda melakukan transaksi sama Manhattan. Ya, Manhattan itu yang ada di Amerika. Ya, Manhattan sekarang sudah maju, sedangkan masyarakat Pulau Run ini masih tertinggal dan diperhadapkan dengan krisis air. Ya, krisis air ini air sumur dan jangan teman-teman jangan kira bahwa air sumur ini adalah air air tawar ya, tapi ini masyarakat mengambilnya dan rasa air ini sudah jadi payau sehingga kita diperhadapkan dengan bagaimana proses-proses daripada perubahan iklim itu terjadi nyata dan akan mengancam keanekaragaman hayati, terutama keanekaragaman hayati laut kita. Ya, saya mau kasih pengantar terkait apa itu sebenarnya masyarakat. Ini adalah ibu-ibu dari ibu-ibu di nelayan dan pesisir di Pulau Run yang kami coba dampingi dan kami coba organisir dalam sebuah organisasi majelis taklim ya, untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan produk-produk atau diversifikasi hasil-hasil laut dan perkebunan yang ada di Pulau Run. Nah, masyarakat sendiri adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan saling berinteraksi ya, sesuai dengan norma dan nilai yang disepakati bersama. Nah, masyarakat sendiri membentuk suatu sistem sosial yang terstruktur di mana individu tersebut berbagi aspek kehidupan seperti budaya, bahasa, agama, ekonomi, dan institusi sosial lainnya. Makanya eh, kadang-kadang kalau kita temukan di beberapa tempat ya, di beberapa lokasi pada satu wilayah yang kita kunjungi itu, apalagi yang di kepulauan ya, antar pulau A dan B itu akan berbeda karakteristiknya, bahkan bahasanya juga logat-logatnya seperti itu kalau orang-orang umum sebut itu sering berbeda-beda juga. Jadi ada yang logatnya bahasanya beda dengan pulau yang di sebelahnya dia, padahal jaraknya tuh dekat-dekat saja. Dan karakteristik masyarakatnya itu pasti akan berbeda-beda karena itu mereka eh, adalah individu-individu tadi yang ada pada berbagai aspek kehidupan mereka ya, yang saling berinteraksi. Nah, nah, karakteristik utama dari masyarakat itu sendiri ada 6 aspek ya dari karakteristik ini. Itu yang pertama terkait interaksi sosial, ya. Kemudian yang kedua budaya dan ketiga struktur sosial. Nah, ini penting terkait struktur sosial karena masyarakat itu
dia eh, banyak berinteraksi dan eh, keluar secara secara apa ya, eksternal dia sebagai seorang individu dalam suatu masyarakat itu menghadapi kehidupan-kehidupan yang terkait dengan pendidikan, agama, ekonomi dan juga pemerintahan, sehingga dianggap bahwa struktur itu yang mengatur bagaimana individu-individu dan kelompok itu berperan dan berfungsi dalam masyarakat. Kemudian berkaitan dengan teritorial, eh, kesadaran bersama. Jadi kadang-kadang ada disebut sebagai kesadaran kolektif ya masyarakat ketika mereka diperhadapkan dengan kondisi alam mereka seperti itu salah satunya atau kondisi politik maupun sosial yang ada di mereka. Bahkan juga sering ada terjadi konflik ya antar masyarakat yang memiliki perbedaan-perbedaan kepentingan ya atau pandangan baik itu secara sosial, ekonomi maupun politik dalam suatu wilayah yang kita sebut sebagai masyarakat. Nah, teman-teman, masyarakat bisa beragam bentuknya, mulai dari masyarakat tradisional yang masih mempertahankan adat dan tradisi leluhur, hingga masyarakat modern yang lebih kompleks dan beragam. Ini kebanyakan kita dapat di perkotaan dan masyarakat tradisional kita biasa dapat di pedesaan ya. Nah, menurut beberapa ahli, salah satunya kalau eh, kita baca beberapa literatur ya, banyak ahli menyebutkan terkait definisi masyarakat. Ini tergantung dengan kondisi, kemudian perspektif dari mereka melihat masyarakat itu dari sudut pandang apa saja. Nah, kalau Karl Marx itu dia melihat masyarakat itu dari segi arena konflik ya. Bagaimana arena konflik antara kelas-kelas sosial itu yang berbeda-beda, terutama antara proletar dan kapitalis itu dia eh, berdinamika ya. Arena-arena itu dianggap sebagai Marx adalah sebagai struktur ekonomi dan hubungan produksi yang menentukan struktur sosial dan politik masyarakat. Seperti itu sehingga dia berpendapat bahwa perubahan sosial itu terjadi melalui perjuangan kelas dan revolusi. Nah, berbeda juga Giddens. Giddens melihat Anthony Giddens dia melihat masyarakat sebagai struktur yang dinamis dan terus berubah melalui interaksi sosial. Ya, Giddens sering menyebutkan adalah teori agen dan struktur. Ya, agen itu yang berkaitan dengan individu dan struktur yang berkaitan dengan masyarakat secara luas, pemerintahan begitu, yang saling mempengaruhi dalam proses proses yang berkelanjutan. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke pesisir. Pesisir, di sini saya punya gambar foto. Ini adalah pelabuhan, aktivitas pelabuhan ya, dari kapal-kapal tangkap di Pulau Rune, terutama di Maluku. Banyak kapal-kapal tangkap ini jenisnya seperti ini ya, di bawah 5 GT, bahkan di bawah 0 GT juga. Ini jangan sampai kita mengira bahwa di Indonesia Timur itu punya kapal-kapal itu besar-besar seperti yang ada di model-model kapal yang ada di Indramayu, kemudian di pesisir Pantura ya, yang punya kapal yang cukup besar dan itu bisa menampung tenaga-tenaga kerja buruh nelayan banyak seperti itu. Nah, pesisir sendiri adalah daerah peralihan antara daratan dan laut yang mencakup wilayah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut ya. Berarti pesisir adalah ambang batas antara laut dan darat. Seperti itu kira-kira. Nah, pesisir dia memiliki karakteristik secara fisik, biologis, dan ekologis yang sangat khas ya, serta merupakan tempat di mana interaksi antara daratan dan laut terjadi secara intensif ya. Jadi memang eh, karakteristik pesisir ini ada beberapa aspek secara geomorfologi. Ini kita bisa ketahui bahwa pesisir memiliki berbagai bentuk lahan seperti pantai, berpasir, tebing, estuaria, dan rawa-rawa. Ya, berbeda tempat yang lain dengan yang lain itu berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian yang kedua, proses alami seperti sedimentasi, erosi, dan
aktivitas gelombang laut mempengaruhi bentuk dan dinamika kawasan pesisir. Kemudian aspek selanjutnya adalah ekosistem. Nah, ini ada dua berkaitan dengan kawasan pesisir seringkali memiliki ekosistem yang beragam. Jadi ada 3 ekosistem penting yang perlu teman-teman ketahui, bahwa ekosistem penting di kawasan pesisir itu adalah terdiri dari mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Ya, nah mangrove sendiri memang di Indonesia Timur itu sangat khas dan memiliki potensi ekonomi karbon yang cukup tinggi ya mangrove. Dia sayang sangat tinggi dari semua jenis ekosistem yang ada di bumi ini begitu. Dia punya potensi penyerapan karbonnya cukup tinggi sehingga perlu dijaga kalau mangrove. Kemudian terumbu karang. Terumbu karang ini adalah hewan laut ya. Jangan dikira terumbu karang ini adalah apa tumbuhan, tapi terumbu karang adalah hewan laut Zooxanthella yang menempel di karang-karang atau batu-batu itu sehingga itu disebut terumbu karang seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah padang lamun. Nah, ini 3 ekosistem penting yang perlu dijaga. Kalau hutan bakau itu dia masih masuk dalam bagian daripada mangrove walaupun jenisnya berbeda. Walaupun apa ini kingdomnya berbeda seperti itu. Nah, yang kedua, kawasan pesisir seringkali memiliki ekosistem yang beragam dan produktif. Seperti mangrove, terumbu karang, seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian terkait keanekaragaman hayati, ya, keanekaragaman hayati pesisir eh, adalah kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi ya. Dia punya jenis flora dan fauna juga berbeda dengan keanekaragaman hayati pada umumnya, terutama di hutan begitu, itu berbeda. Kemudian kawasan pesisir juga menjadi tempat penting bagi migrasi-migrasi burung dan spesies laut lainnya ya. Teman-teman, kawasan pesisir seringkali memang apa kayak seperti penyu dan apa burung-burung seperti burung maleo dan lain sebagainya itu menganggap bahwa kawasan pesisir adalah tempat yang sangat penting bagi mereka punya kehidupan. Kemudian selanjutnya terkait aspek sumber daya alam, pesisir dia menyediakan berbagai potensi sumber daya alam ya, seperti ikan, garam, kemudian pasir dan sumber daya mineral lainnya yang ada terkandung di dalam laut. Seperti kalau kita tahu banyak minyak dan gas itu terkandung di dalam daerah yang dekat sama pesisir ya, walaupun dia di laut. Kemudian yang kedua, potensi ekonomi kawasan pesisir meliputi perikanan, pariwisata, transportasi, dan juga pertambangan. Nah, ini yang harus kita jaga karena ini berkaitan dengan industri-industri ekstraktif ya, seperti ya sekarang yang kita ketahui seperti tambang nikel yang ada di Maluku Utara yang cukup masif. Teman-teman, kita sering dengar kasus-kasus tenaga kerja yang meninggal akibat kesalahan-kesalahan kerja ya. Ini akibat daripada bagaimana proses eksploitasi sumber daya alam itu terjadi. Nah, signifikansi daripada wilayah pesisir itu yang pertama secara ekonomi itu pesisir seringkali menjadi pusat kegiatan ekonomi yang signifikan termasuk perikanan, pariwisata dan industri kelautan. Kemudian yang kedua, banyak kota besar dan pelabuhan penting terletak di kawasan pesisir yang menjadikannya pusat perdagangan dan transportasi. Kita tahu sejarah kita dari sejak dulu sebelum Indonesia merdeka juga bahwa kota-kota besar itu selalu ada di daerah pesisir seperti yang Jakarta dulunya Batavia dan beberapa kota-kota lama yang ada di wilayah Indonesia ini yang dijadikan oleh kerajaan-kerajaan dulu itu sebagai proses transaksi ekonomi dan pusat-pusat perdagangan yang dilakukan di beberapa tempat yang ada di wilayah pesisir. Karena pesisir ini dianggap sebagai wilayah yang sangat majemuk ya masyarakatnya. Nah, ini berkaitan dengan sosial dan budaya. Yang pertama, pesisir memiliki nilai sosial budaya yang tinggi bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dan kedua, tradisi, adat istiadat, dan cara hidup masyarakat pesisir seringkali sangat terkait dengan laut dan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan lingkungan dan ekologi, kawasan pesisir berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi antara darat dan laut. Dan yang kedua, ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang itu sebagai pelindung alami terhadap abrasi dan badai, serta membantu dalam penyimpanan karbon. Nah, memang
ekosistem yang paling penting di dunia itu yang harus dijaga sebenarnya mangrove dan terumbu karang ya. Kita tahu hampir 70% wilayah di bumi ini adalah laut dan air ya. Dan di dalamnya itu memang kandungan-kandungan penting yang harus dijaga. Salah satunya adalah mangrove dan terumbu karang. Apalagi kita masyarakat pesisir perlu menjaga ini sebagai daerah pelindung alami ya untuk terjadi badai atau tsunami misalkan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat pesisir kita. Nah, tantangan pesisir, degradasi lingkungan. Teman-teman, ini ada foto di Pulau Run karena krisis air sehingga pemerintah pusat itu berinisiatif buat waduk air untuk menampung air-air hujan yang ada di yang apa ketika musim hujan itu dia terserap dalam waduk ini. Nah, ini kondisi air waduknya coklat seperti ini dan ini saya ketemu foto langsung ada bapak-bapak dan ibu-ibu, mama-mama dan bapak-bapak ini itu lagi cuci baju ya, lagi sikat lagi ini cuci nyuci baju untuk kebutuhan mereka ya. Nah, ini sangat kondisi-kondisi seperti ini yang terjadi oleh masyarakat yang ada di pesisir maupun pulau-pulau kecil di Indonesia. Nah, berkaitan dengan ini, tantangan pesisir yang pertama adalah degradasi lingkungan. Pesisir menghadapi berbagai ancaman seperti polusi, overfishing, kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Kemudian yang kedua, aktivitas manusia seperti pembangunan, penambangan, dan urbanisasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir. Nah, yang kedua ini sangat penting teman-teman, perubahan iklim. Kita sekarang bukan lagi sebenarnya terjadi perubahan iklim, tapi kita sudah diperhadapkan dengan yang namanya krisis iklim. Ya, kita diperhadapkan sekarang dengan krisis iklim yang sangat meresahkan dan bahkan berbahaya bagi terutama masyarakat kita di pulau-pulau kecil dan di pesisir. Ya, yang pertama berkaitan dengan perubahan iklim untuk tantangan pesisir ini adalah kenaikan permukaan air laut ya, perubahan pola cuaca dan peningkatan frekuensi badai merupakan tantangan besar bagi kawasan pesisir. Kemudian kedua, dampak perubahan iklim dapat memperparah erosi, banjir, dan hilangnya habitat. Kemudian untuk tantangan pesisir selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya alam. Ini berkaitan dengan sumber daya pesisir yang berkelanjutan ya, karena sekarang ini banyak kebijakan-kebijakan ekonomi kita itu mengatakan bahwa pembangunan itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Ya, ini menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan ekologi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kemudian yang kedua, pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi kawasan pesisir. Ya, kita tahu bahwa hari ini kita akan bagaimana membahas terkait tentang teknik-teknik partisipatif ya, karena ini dianggap sebagai bagaimana eh, teknik-teknik ini bisa mengatasi ya masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Nah, saya ingin tambahkan bahwa pesisir adalah kawasan yang sangat penting baik dari segi ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya dan perlindungan eh, ini lingkungan dan pengelolaannya itu harus secara berkelanjutan ya untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat dan pesisir itu bisa dikelola dengan baik. Nah, teman-teman, masyarakat pesisir. Nah, masyarakat pesisir sendiri adalah kelompok masyarakat yang tinggal di daerah dekat pantai atau tepi laut dan memiliki kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan laut. Ya, masyarakat pesisir dia memiliki karakteristik yang unik dan kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan laut ya. Sangat tergantung terhadap sumber daya alam yang ada di laut. Nah, perspektif dari berbagai ahli menunjukkan pentingnya memahami konteks budaya, sosial, dan ekonomi dalam menganalisis masyarakat pesisir. Ya, karena proses-proses adaptasi terhadap kondisi alam itu cepat terjadi oleh masyarakat pesisir dan masyarakat yang ada di pulau-pulau kecil, teman-teman. Nah, ada tiga ahli menjabarkan beberapa terkait masyarakat pesisir. Saya kutip salah satu yaitu James Scott ya, yang kita sering dengar dengan teorinya sebagai subsistence farming. Ya,
atau teori subsisten. Nah, teori-teori subsisten ini di mana masyarakat pesisir itu dia menekankan bagaimana cara-cara dia beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi dia mencari ikan di laut itu untuk kebutuhan sehari-harinya dia. Dan model kehidupan subsisten ini itu dia hanya menghidupi kehidupannya dia dan tidak menjual hasil yang dia dapat untuk dijual dan menambah nilai ekonomi maupun kesejahteraannya dia seperti itu. Itu yang disampaikan oleh Scott untuk teorinya terkait subsisten. Nah, karakteristik masyarakat pesisir itu banyak terjadi proses-proses adaptasi, apalagi seperti musim-musim yang terjadi di Maluku seperti sekarang ini, yang saya hadapi seperti hujan, badai, itu mereka terisolasi masyarakat pesisir ya, masyarakat pulau-pulau kecil itu mereka terisolasi dengan kondisi cuaca iklim yang ada di pulau-pulau mereka. Nah, untuk bagaimana mereka bisa bertahan hidup dan bisa apa ya menyimpan makanannya mereka itu ikan-ikan yang mereka dapat dari suami-suami mereka nelayan itu dipotong-potong seperti ini kemudian disimpan di kardus sebagai ketahanan pangan mereka ketika suami-suaminya tidak melaut di kondisi-kondisi bulan seperti ini. Jadi ada sekitar 4 bulanan itu nelayan itu jarang melaut dan ketika melaut juga sering diperhadapkan dengan eh, apa kematian atau hilang, hanyut dan lain sebagainya, mesin mati dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di masyarakat pesisir. Jadi memang masyarakat pesisir ini dengan masyarakat-masyarakat lainnya seperti masyarakat pertanian dan apa masyarakat perkebunan yang ada di hutan maupun perkebunan itu lebih kompleks ya masyarakat pesisir ini. Nah, kita bisa lihat karakteristik utama dari masyarakat pesisir itu terdiri dari yang pertama aspeknya adalah ekonomi berbasis sumber daya laut. Ya, itu baik perikanan, aquacultur dan pariwisata. Jadi memang mereka tergantung terhadap tiga hal ini dalam akses terkait basis sumber daya laut. Ya, kemudian yang kedua ketergantungan pada sumber daya alam. Ya, ada dua hal yang sangat penting terkait aspek ini. Itu adalah sumber daya pesisir maupun pendapatan dari laut. Nah, selanjutnya 1 kilo berapa mama? Kenari. Nah, ini ibu jual kenari ini. Jadi kenari di pulau-pulau kecil ini, nah dia coba potong dan coba jual untuk penghidupan mereka ya. Mau banyak kak? Angka kanari orang di bagian atas. Ya. Nah, adaptasi dan ketahanan terhadap bencana alam ya masyarakat di pulau-pulau kecil dan pesisir itu mereka diperhadapkan dengan hal terkait bencana alam. Sehingga ada dua hal yang terkait aspek ini. Yang pertama risiko bencana. Masyarakat pesisir sering menghadapi risiko bencana alam seperti ya, badai, tsunami, banjir, dan erosi pantai ya. Kalau erosi pantai terjadi ini ketika abrasi dan bisa menyingkirkan ya pemukiman-pemukiman yang ada di masyarakat pesisir sehingga membuat mereka harus eksodus ke tempat lain. Kemudian yang kedua, adaptasi. Mereka mengembangkan strategi adaptasi seperti pembangunan rumah panggung dan penggunaan teknologi lokal untuk menghadapi perubahan iklim dan naiknya permukaan laut. Nah, ini proses-proses adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di pulau-pulau kecil maupun pesisir. Kemudian selanjutnya, aspek selanjutnya adalah terkait aspek kehidupan sosial dan budaya. Karakteristik dari ini adalah mereka memiliki budaya maritim ya, banyak tradisi, adat istiadat dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan laut dan perikanan. Seperti tadi yang kita saksikan di video yang awal terkait ekspedisi mangrove, bagaimana proses adat istiadat, tradisi itu dijalankan oleh tetua-tetua adat atau yang di sini kalau disebut apa saniri ya, saniri negeri. Kalau teman-teman kalau sering dengar Badan Permusyawaratan Negeri, itu kalau di Maluku itu disebut saniri negeri. Jadi ada kelembagaan lokal yang sangat kuat itu dijaga oleh masyarakat-masyarakat yang ada di pesisir maupun ini.
di pulau-pulau kecil itu terkait adat istiadat seperti itu. Nah, proses yang dilakukan sebenarnya yang tadi seperti di video terkait budaya maritim itu proses yang namanya sasi ya. Sasi itu adalah proses eh, sosial lokal lokal apa tradisi yang diterapkan oleh masyarakat adat, masyarakat lokal di Maluku itu bagaimana untuk menjaga sumber daya alam lautnya itu lebih lestari. Jadi mereka melakukan proses buka tutup ya, buka tutup daripada suatu kawasan sumber daya alam untuk bagaimana bisa menjaga stok daripada ikan, kemudian mangrove, kemudian menjaga dan melindungi terumbu karang seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan komunitas yang erat ya. Hubungan sosial di masyarakat pesisir itu sangat kuat ya teman-teman. Sehingga tingkat-tingkat solidaritas mereka itu cukup tinggi dan apa cepat dikomunikasikan dan dikonsolidasikan oleh mereka sehingga mereka juga bisa apa ya beradaptasi ya terhadap kondisi-kondisi yang ada baik itu kondisi ekonomi maupun bencana alam yang eh, menjadi masalah dan problem mereka yang paling utama di pesisir. Nah, itu yang selanjutnya aspek selanjutnya adalah terkait pola pemukiman ya. Nah, ini seperti yang saya foto, ini jenis ikan eh, apa pelagis yang ditangkap oleh nelayan, suami-suami ibu-ibu tadi, itu untuk dikeringkan ya. Ada separuhnya dijual, kemudian separuhnya disimpan di kotak penyimpanan makanan. Ini kotak penyimpanan makanan mereka ini adalah proses-proses yang mereka lakukan sebagai proses adaptasi untuk bagaimana menghadapi bencana alam atau musim ya, musim hujan sehingga aksesibilitas itu mereka dibatasi. Nah, yang berkaitan dengan pola pemukiman, pemukiman di pesisir itu masyarakat sering tinggal di dekat garis pantai ya, untuk memudahkan akses ke sumber daya laut dan perairan. Jadi kadang-kadang masyarakat di pesisir itu sering menjadikan laut sebagai punggung mereka ya. Jadi dapur begitu. Apa pintu depannya di belakang, kemudian eh, pintu belakang di depan seperti itu. Jadi itu yang membuat akses-akses mereka terhadap sumber daya laut dan perairan itu menjadi lebih cepat terakses. Kemudian yang kedua terkait pola pemukiman yaitu infrastruktur terbatas ya. Jadi memang di pulau-pulau kecil dan pesisir itu sangat terbatas infrastruktur mereka. Misalkan kalau kita kita lihat kalau teman-teman yang ada di sini mungkin ada orang dari Pantura, ya kita kalau jalan-jalan ke Indramayu atau ke tempat-tempat lain yang ada di Cirebon dan lain sebagainya atau di apa ini Jawa Tengah di wilayah-wilayah Pantura itu memang kadang-kadang juga seperti jalan itu rusak ya, listrik, air bersih ya dan layanan-layanan kesehatan maupun komunikasi itu sangat terbatas sekali dan dianggap sebagai daerah-daerah terpencil ya di masyarakat untuk pola-pola pemukiman ini. Kemudian yang berikutnya adalah aspek kesehatan dan pendidikan. Ya, masyarakat pesisir itu sangat diperhadapkan dengan masalah kesehatan. Ya, itu baik itu yang paling terutama yang sering kita dapat teman-teman di lapangan itu terkait penyakit kulit. Ya, penyakit kulit. Kemudian eh, ini berkaitan dengan yang tadi soal air bersih ya, karena kondisi lingkungannya tidak sangat mendukung untuk mendapatkan air bersih. Kemudian yang kedua terkait akses pendidikan. Nah, kadang-kadang kalau di Maluku ada beberapa pulau itu akses pendidikannya sangat terbatas sehingga kita sering tidak ketemu dengan anak-anak muda atau kelompok-kelompok usia-usia produktif itu di eh, pulau-pulau kecil karena mereka harus merantau sekolah di daerah kota kecamatan ya atau di daerah perkotaan. Ya karena terbatasnya fasilitas pendidikan seperti SD, SMA, SMP itu tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali di satu pulau. Nah, itu yang membuat bagaimana komunitas pesisir ini apa ya? Kita dorong untuk bagaimana membentuk komunitas-komunitas lokal, bagaimana mendukung pendidikan-pendidikan yang informal untuk
anak-anak yang ada di pulau-pulau kecil. Sehingga baca tulis mereka itu juga bisa kita rawat dan kita apa ya naikkan ya, kita naikkan kapasitasnya begitu. Nah, berkaitan dengan aspek yang selanjutnya, pengolahan sumber daya dan lingkungan, ada terkait pengolahan tradisional ya, yang seperti tadi saya sebutkan SASI, ini banyak masyarakat pesisir itu punya sistem-sistem adat istiadat ya di pengolahan laut itu secara tradisional. Yang berkaitan dengan penangkapan ikan seperti tadi upacara-upacara apa makan sirip pinang dan lain sebagainya itu adalah proses-proses yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat yang ada di apa pulau-pulau kecil dan pesisir. Selanjutnya terkait partisipasi dalam konservasi ya, masyarakat pesisir sering terlibat dalam program konservasi dan restorasi lingkungan ya, yang berkaitan dengan transplantasi terumbu karang atau penanaman kembali hutan mangrove yang rusak seperti itu sering-sering juga didorong oleh teman-teman yang mendukung wilayah-wilayah konservasi yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya terkait aspek tantangan ekonomi dan sosial. Nah, ini berkaitan dengan kemiskinan ya. Tingkat kemiskinan masyarakat pesisir ini seringkali tinggi teman-teman karena tergantung pada sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan lingkungan dan ekonomi. Baik itu kemiskinan struktural maupun kemiskinan tradisional itu juga sering didapatkan oleh masyarakat pesisir. Sehingga mereka memang banyak masalah yang harus kita selesaikan di lingkungan mereka. Kadang-kadang juga terkait kemiskinan tradisional ini berkaitan dengan perilaku-perilaku bapak-bapak nelayan yang mereka sering kali pergi nangkap ikan, kemudian balik ada hasilnya tapi dipakai untuk kebiasaan-kebiasaan buruk ya, seperti minum-minuman, main judi dan lain sebagainya, itu sering kita dapatkan juga di masyarakat nelayan seperti itu. Sehingga proses-proses perubahan perilaku ini juga kita dorong untuk bagaimana masyarakat lebih berubah secara literasi keuangannya dan lain sebagainya itu kita dorong. Nah, kemudian selanjutnya pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa peluang dan tantangan seperti perubahan dalam permintaan pasar ya. Jadi kadang-kadang juga ketika pengaruh globalisasi ini terjadi, itu ada perusahaan industri perikanan itu masuk dan eh, mengokupasi ya beberapa wilayah kawasan pesisir untuk dijadikan wilayah privat perikanan mereka, industri perikanan mereka. Nah, ini kita masuk ke materi inti ya terkait penerapan teknik-teknik partisipatoris untuk masyarakat pesisir. Jadi, teknik partisipatif ini teman-teman adalah pendekatan ya yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Kemudian yang paling utama adalah pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu program atau proyek yang sedang dijalankan. Misalkan kalau teman-teman akan melakukan KKN profesi atau proses pengabdian masyarakat yang nanti akan dilakukan atau magang dan lain sebagainya, ini harus melihat aspek-aspek yang tadi yang sudah saya jelaskan sehingga bagaimana teknik partisipatoris untuk masyarakat pesisir itu bisa diimplementasikan dengan baik ya. Nah, teknik ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa suara dan pandangan dari semua pihak yang berkepentingan itu dapat diakomodasi dan dipertimbangkan sehingga hasil akhir lebih relevan dan dapat diterima oleh semua pihak. Teman-teman, kita harus tadi saya sampaikan bahwa masyarakat yang kita laksanakan suatu program atau proyek itu harus dijadikan sebagai subjek daripada program tersebut, bukan dijadikan objek. Ketika program turun atau teman-teman turun ke lapangan, eh, mau semena-mena mengarahkan masyarakat sesuai dengan eh, kapasitas dan keahlian teman-teman. Oh, itu tidak begitu di masyarakat pesisir ya. Kita harus sama-sama meminta mereka bagaimana menyusun sebuah perencanaan yang baik dalam sebuah program dan memutuskan secara bersama bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri dalam suatu masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Nah, teknik partisipatif pada masyarakat pesisir itu melibatkan pendekatan yang memungkinkan penduduk setempat untuk aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan yang tadi saya sampaikan,
dan memastikan mereka itu bahwa kebutuhan dan pengetahuan lokal dan aspirasi mereka itu dapat diperhitungkan, ya teman-teman. Nah, salah satu beberapa yang berkaitan dengan teknik-teknik partisipatoris itu yang pertama adalah terkait Focus Group Discussion atau FGD. Ya, ini proses FGD itu adalah mengumpulkan sekelompok orang untuk mendiskusikan suatu topik yang sedang dihadapi oleh mereka dan dipandu oleh seorang moderator atau fasilitator, di mana diskusi itu bertujuan untuk menggali informasi, kemudian pandangan, pendapat dari masyarakat yang mengikutinya dari kelompok-kelompok eh, yang berkaitan dengan isu yang kita sedang eh, kembangkan atau kita advokasi, ya. Nah, FGD ini salah satunya ya bisa digunakan untuk membahas bagaimana yang hal-hal kecil ya, teman-teman, seperti polusi laut atau abrasi pantai yang diperhadapkan oleh yang dihadapi oleh masyarakat pesisir seperti itu. Nah, ini saya lagi memfasilitasi bagaimana proses FGD itu terjadi di masyarakat di Kepulauan Banda. Kita kumpulkan dari berbagai kelompok masyarakat, dari berbagai struktur masyarakat, baik itu tokoh adat, agama, kemudian pemerintah kecamatan, kemudian aktor-aktor penting dari yang berkaitan dengan sektor pariwisata, perikanan, dan juga perkebunan itu untuk bagaimana membahas apa efek daripada penerima manfaat dan dukungan apa yang harus sebenarnya diberikan kepada masyarakat di Kepulauan Banda secara umumnya. Nah, ini kita kemarin baru saja melakukan proses-proses ini untuk mendukung pelestarian terhadap keanekaragaman hayati laut. Nah, langkah-langkah penerapan terkait FGD, teman-teman mungkin sudah baca juga terkait proses-proses FGD ini. Yang pertama adalah bagaimana kita harus identifikasi isu-isu utama yang relevan bagi masyarakat pesisir seperti misalkan perubahan iklim, perikanan berkelanjutan atau polusi laut ya. Polusi laut ini berkaitan dengan sampah plastik ya yang paling utama. Kemudian yang kedua, undang berbagai pemangku kepentingan termasuk nelayan, pemilik usaha kecil, tokoh masyarakat dan pemerintah lokal. Teman-teman, ini sangat penting ya, undang berbagai pemangku kepentingan, dan ketika proses FGD ini kita lakukan, ini teman-teman harus jauh-jauh hari, misalkan 2 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan, itu sudah harus memberikan informasi kepada pemangku-pemangku kepentingan ini. Jangan ketika teman-teman turun baru mengundang mereka. Ini kadang-kadang juga jadi salah persepsi, salah pemahaman bagi masyarakat. Wah, ini kayaknya baik program aja ini teman-teman turun begitu untuk melakukan suatu kegiatan tanpa ada koordinasi jauh-jauh hari seperti itu. Nah, itu sering terjadi teman-teman oleh beberapa teman-teman yang ada di lapangan ketika proses-proses itu terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, fasilitator ya. Fasilitator ini memandu diskusi dengan pertanyaan terbuka untuk menggali pandangan dan pengalaman peserta. Ya, kadang-kadang berbagai aktor yang kita hadirkan, berbagai pemangku kepentingan yang kita hadirkan dalam proses FGD ini, seringkali juga mengeliminasi masyarakat-masyarakat yang dia punya profesinya itu dianggap sebagai profesi yang tereliminasi begitu, yang termarginalkan. Ya, seperti misalkan nelayan atau ibu-ibu nelayan itu kadang-kadang ketika kita hadirkan bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan seperti ada pejabat desa atau pemerintahan desa atau tokoh-tokoh adat, tokoh agama maupun stakeholder lainnya, pemerintah di kecamatan. Itu kadang-kadang mereka tidak mau bicara karena sungkan, tidak berani, apa faktor apa ya kalau orang Maluku bilang malu hati kayak begitu. Itu mereka mereka apa ya kadang-kadang mendengar dan mengikuti arah diskusi. Nah, ini harus eh, menjadi fasilitator dalam proses FGD ini harus melihat kondisi-kondisi seperti itu sehingga kita bisa mendapatkan dan menggali informasi, pendapat dan masukan-masukan itu lebih seimbang ya. Jadi misalkan kita mengajak mereka lebih persuasif untuk bisa mengeluarkan unek-unek atau informasi yang mereka dapatkan atau pengalaman yang sudah mereka dapatkan di
sebagai masyarakat pesisir itu kepada kami. Kayak gitu. Nah, itu model-model yang kita anggap sebagai sangat partisipatif ya. Nah, yang keempat itu kita harus mendokumentasikan ya hasil-hasil diskusi dan gunakan sebagai dasar untuk perencanaan atau pengambilan keputusan. Nah, kadang-kadang proses FGD ini teman-teman sering lupa notulensi ya. Notulensi ini sangat penting dalam proses-proses FGD yang harus dilakukan. Nah, ini jadi catatan bersama buat kita bahwa proses-proses notulensi ini yang akan dijadikan sebagai berita acara ya dalam suatu proses-proses FGD untuk bisa merencanakan suatu program dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi bersama dalam mengidentifikasi isu-isu utama yang tadi sudah kita lakukan. Nah, contoh misalkan proses FGD untuk membahas dampak pembangunan pariwisata ya terhadap mata pencarian nelayan lokal atau terhadap kawasan konservasi. Nah, isu-isu ini banyak sekali ya, teman-teman, untuk di masyarakat pesisir. Kemudian yang selanjutnya terkait survei dan kuesioner ya. Ini berkaitan dengan teknik-teknik partisipatoris juga. Bagaimana survei dan kuesioner ini adalah bagaimana cara pengumpulan data dari sejumlah besar responden melalui pertanyaan-pertanyaan terstruktur untuk mendapatkan pandangan dan opini mereka. Ya, tujuannya untuk mendapatkan informasi yang paling utama adalah informasi kuantitatif mengenai pandangan, kebiasaan, dan kebutuhan masyarakat ya. Tingkat pendapatan misalkan, seperti itu yang harus kita eh, lihat ya di proses-proses ini. Nah, survei bisa digunakan untuk memahami tingkat pengetahuan masyarakat tentang konservasi laut atau untuk mengukur dampak program pengelolaan sumber daya pesisir. Nah, langkah-langkah penerapan, kita harus merancang kuesioner yang mencakup pertanyaan tentang kondisi sosial ekonomi, penggunaan sumber daya alam, dan persepsi terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi. Ya, rancangan kuesioner ini dia fleksibel ya teman-teman, tergantung kondisi dan isu atau masalah yang harus kita selesaikan di lapangan itu seperti apa. Nah, kadang-kadang teman-teman mahasiswa juga di kuliah juga sudah dapat bagaimana cara menyusun kuesioner yang baik oleh dosen-dosen teman-teman di kampus. Lagi FEMA ya, yang berkaitan dengan isu-isu sosial masyarakat pada umumnya seperti itu. Nah, kedua, libatkan anggota masyarakat sebagai enumerator untuk meningkatkan kepercayaan diri dan akurasi data. Nah, teman-teman, ini kadang-kadang juga kita penting ya, teman-teman, berkaitan dengan enumerator dalam pelibatan mereka untuk bisa mengambil pengumpulan data ini. Ini kadang-kadang kita sering apa ya memakai orang luar atau enumerator, misalkan mahasiswa, padahal potensi masyarakat yang ada di dalam desa itu juga punya potensi anak-anak muda atau potensi masyarakat yang punya kapasitas dan kemampuan yang di atas rata-rata sebenarnya, sehingga kita bisa mengidentifikasi masyarakat mana atau anak-anak muda mana yang kita bisa ajak untuk bisa dijadikan enumerator. Ini juga salah satu bagian daripada bentuk partisipatoris yang dianggap sebagai hal yang memudahkan kita di lapangan. Karena ketika enumerator lokal kita pakai, enumerator yang dari masyarakat kita pakai, itu kepercayaan antara enumerator dan responden itu terbangun baik begitu. Sehingga kita bisa dapat akurasi data daripada hasil yang kita wawancara lewat proses survei kuesioner itu menjadi lebih baik dan presisi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah analisis hasil survei untuk mengidentifikasi tren dan kebutuhan masyarakat. Nah, ini kita tahapan terakhir dalam kegiatan survei kuesioner. Nah, teman-teman, dalam satu kegiatan kita juga bisa memakai dua model ini secara bersamaan ya. Misalkan kita awal melakukan survei kuesioner, kemudian bisa mengklarifikasi itu dalam proses FGD misalkan. Nah, itu bisa ya, tergantung kondisi di lapangan seperti apa. Ya, ketika data sudah dianalisis dan kita mau mengklarifikasi apa yang sudah kita jadikan sebagai temuan awal dalam proses survei kuesioner, itu kita melakukan proses FGD. Atau juga bisa sebaliknya. FGD kita mengumpulkan isu utama daripada masyarakat, kemudian kita rancang kuesionernya, kemudian setelah hasil analisis hasil survei itu kita dapat, kita kemudian melanjutkan dengan FGD tahap kedua
untuk mengklarifikasi apa yang sudah kita temukan jadi temuan dalam proses eh, riset atau advokasi yang sudah kita lakukan seperti itu. Nah, contoh ya, menggunakan survei untuk menilai tingkat ketergantungan masyarakat pada sumber daya ikan dan dampak kebijakan perikanan. Ya, misalkan yang sering Ekonusa sekarang lakukan yaitu terkait kebijakan penangkapan ikan terukur. Ya, kemarin kita sudah melakukan riset di beberapa wilayah pengelolaan perikanan, teman-teman di wilayah Indonesia Timur, terutama Maluku, itu ada 6 riset ya yang kita lakukan dan bisa diakses lewat website kita ekonusa.id. Itu hasil-hasil riset yang sudah kita kita lakukan bersama beberapa universitas yang ada di Indonesia Timur. Nah, pemetaan partisipatif ya, ini teknik selanjutnya dari teknik-teknik partisipatoris, pemetaan partisipatif. Ini ada gambar, ini di pesisir Seram bagian timur, bagaimana staf kita melakukan proses pemetaan partisipatif lewat drone ya. Nah, ini juga memang sudah diterapkan oleh IPB jauh-jauh hari lewat Pak Dekan di FEMA ya, Pak Sofyan Saf terkait desa presisi. Nah, ini juga kita lakukan pemetaan partisipatif yang bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat dalam membuat peta ya untuk bisa mencerminkan kondisi dan kebutuhan mereka. Nah, kita libatkan ini anak muda dari salah satu desa di Kabupaten Seram bagian timur untuk bagaimana bisa mengidentifikasi sumber daya alam, penggunaan lahan, dan potensi risiko lingkungan dari perspektif masyarakat setempat. Nah, pemetaan partisipatif juga dapat membantu dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, termasuk penentuan zona perlindungan laut dan lokasi penangkapan ikan. Misalkan kalau kita membuat kawasan konservasi atau daerah perlindungan laut atau yang sekarang lagi didorong oleh pemerintah pusat itu, bagaimana menambah kawasan konservasi lewat pendekatan eh, IE, OECM ya, OECM atau eh, kita sering dengar SASI ya, mendorong bagaimana konservasi-konservasi lokal itu didorong, yang sudah turun-temurun di masyarakat itu didorong sebagai klaim kawasan konservasi oleh pemerintah pusat. Nah, itu yang sedang didorong adalah OECM ya. Kemudian langkah penerapan. Langkah penerapan untuk pemetaan partisipatif, yang pertama libatkan masyarakat dalam proses pemetaan dengan menggunakan alat sederhana ya, seperti peta kertas kita cetak, kemudian jalan dengan GPS, dan melakukan perangkat lunak pemetaan. Nah, yang kita lakukan itu ditambahkan dengan pakai drone agar lebih mudah dan lebih dipahami bagaimana proses pemetaan itu dilakukan. Kemudian yang kedua, identifikasi dan tandai sumber daya penting area penangkapan ikan, misalkan habitat kritis dan zona-zona yang dianggap sebagai zona-zona risiko bencana, misalkan. Yang ketiga, hasil-hasil yang tadi kita sudah dapat itu kita untuk perencanaan tata ruang suatu desa, misalnya kita membuat profil desa begitu, dan kita harus melibatkan masyarakat di dalam, ya. Misalkan contoh pemetaan lokasi terumbu karang dan kawasan konservasi laut dengan partisipasi nelayan dan penyelam lokal. Nah, kemudian selanjutnya teknik berikutnya adalah terkait lokakarya workshop atau workshop ya. Ini kita buat pelatihan, diskusi untuk bagaimana meningkatkan kapasiti daripada masyarakat itu sendiri terkait apa yang menjadi isu utama dari masalah yang ada di kampungnya seperti itu. Nah, tujuan adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir dan memecahkan masalah secara kolektif. Nah, ini salah satu kegiatan yang kita libatkan semua pemangku kepentingan baik nelayan, kampus itu di Kepulauan Banda, dan kita bekerja sama dengan salah satu universitas di Banda Neira. Kebetulan di Banda Neira walaupun dia wilayah kecamatan tapi dia punya salah satu universitas unggul namanya Universitas Banda Neira. Kita buat lokakarya pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan. Ini kita membahas topik-topik yang berkaitan dengan perubahan iklim, kemudian perikanan, dan wilayah-wilayah pesisir pulau-pulau kecil yang ada di Kepulauan Banda. Nah,
proses-proses lokakarya, penerapannya yang pertama yaitu kita harus rencanakan lokakarya dengan agenda yang jelas dan fasilitator yang berpengalaman. Paling tidak fasilitator itu yang expert di bidang atau isu yang kita harus dalami begitu. Kemudian yang kedua, gunakan metode interaktif seperti diskusi kelompok, kemudian brainstorming dan simulasi untuk melibatkan peserta secara aktif. Dan juga ada games-games ya, games-games yang bisa membuat peserta itu tidak bosan ya dalam proses-proses lokakarya yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, fokus pada topik yang relevan ya, seperti pengelolaan konservasi, perlindungan lingkungan atau teknik-teknik budidaya perikanan seperti itu. Nah, contoh-contoh lokakarya pelatihan itu meningkatkan kapasitas nelayan dalam penggunaan alat tangkap, misalkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah forum konsultasi publik ya. Kita juga bisa menggunakan satu ini sebagai satu bagian yang panjang dalam proses-proses partisipatif di masyarakat ya, baik itu yang tadi FGD, kemudian pemetaan partisipatif, kemudian survei kuesioner dan forum konsultasi publik bisa kita lakukan dalam satu rangkaian kegiatan untuk menyelesaikan semua masalah yang kita dalami ya. Nah, kenapa penting konsultasi publik atau KP ini dilakukan? Itu agar bagaimana informasi-informasi yang kita dapat itu bisa transparan dan akuntabel ya teman-teman. Dalam proses-proses pengambilan keputusan itu seringkali masyarakat tidak dilibatkan sehingga proses konsultasi publik itu dilakukan. Nah, forum konsultasi publik ini dilakukan ketika semua hal tahapan itu sudah kita lakukan. Misalkan proses survei kuesioner sudah kita lakukan, FGD sudah kita lakukan ya. Dan konsultasi publik ini adalah eh, apa ya? eh, feedback ya, feedback mendengar eh, apa yang jadi masukan-masukan dari masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Nah, langkah-langkah untuk melakukan konsultasi publik yaitu yang pertama, umumkan jadwal dan agenda forum secara luas untuk memastikan partisipatif yang representatif. Salah satunya terkait waktu juga teman-teman. Yang kedua, sediakan ruangan untuk dialog terbuka dan dengarkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat. Yang ketiga, gunakan hasil konsultasi untuk menyusun kebijakan dan rencana aksi dan yang mencerminkan eh, aspirasi masyarakat. Contoh yaitu mengadakan forum untuk membahas rencana pembangunan ya. Saya next aja. Ini terakhir penting teman-teman. PRA ya, teknik PRA. Jadi teknik PRA ini merupakan rangkaian yang kita sebut sebagai participatory rural appraisal ya, atau partisipasi di daerah pedesaan ya. Nah, pendekatan berbasis masyarakat PRA ini dirancang untuk bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat atau anggota komunitas dalam proses pengumpulan informasi, analisis, dan perencanaan terkait dengan kondisi sosial ekonomi di lingkungan dan lingkungan terutama masyarakat pesisir ya. Nah, tujuan PRA itu ada beberapa poin, yaitu yang pertama terkait peningkatan keterlibatan masyarakat, kemudian berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, kemudian pemahaman konteks lokal ya, yang harus kita kaji lebih dalam dan lebih spesifik ya, untuk bagaimana kita bisa merancang dan mengintervensi program itu sesuai dan tepat pada sasaran. Kemudian yang keempat, pengembangan rencana aksi ya. Ketika rencana aksi kita mau lakukan itu harus mencerminkan bagaimana itu sebagai kebutuhan dan prioritas pada masyarakat. Nah, langkah penerapan dalam teknik PRA itu yang pertama, gunakan alat visual seperti peta, diagram, dan kalender musiman untuk membantu masyarakat menyampaikan informasi. Sebenarnya PRA ini bagian rangkaiannya eh, yang tadi sudah saya jelaskan semua dari awal ya, dari proses survei kuesioner itu perangkat PRA juga masuk di situ. Kemudian FGD masuk di situ juga perangkat PRA ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua, fasilitator beberapa berperan sebagai pendamping bukan pemimpin ya. Jadi kita itu mendampingi, bukan kita memimpin sebuah forum. Jadi ketika mendampingi, menggali informasi dan melakukan langkah-langkah persuasif ketika informan itu tidak menyampaikan secara baik apa yang harus kita gali dan apa yang harus kita identifikasi dari masalah yang sedang kita kaji begitu. Kemudian yang ketiga, hasil PRA digunakan untuk menyusun rencana aksi yang berbasis pada pengetahuan lokal, ya.
Contoh PRA untuk mengidentifikasi pola musim, penangkapan ikan, dan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Misalkan kita bikin kalender musim dalam satu wilayah pulau ini, sebenarnya musim ikan jenis ini apa sih? Musim jenis ikan ini di bulan-bulan apa sih? Seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan teknik PRA. Nah, ciri-ciri PRA itu ada 5. Yang pertama adalah partisipatif, kemudian berbasis pengetahuan lokal, metode visual dan interaktif, kemudian prosesnya kolaboratif, dan fleksibel dan adaptif. Nah, ini metode dan teknik PRA kita bisa pakai pemetaan partisipatif, kemudian pakai transek ya. Transek ini sering dipakai dalam proses-proses PRA, kemudian kaleidoskop sosial ya, itu menggunakan diagram ya, diagram struktur sosial, hubungan dan interaksi dalam komunitas. Bagaimana kita memahami dinamika sosial dan jaringan komunikasi dalam komunitas. Nah, itu. Kemudian diagram masalah dan solusi, biasa kita menggunakan matriks untuk bagaimana bisa mengidentifikasi ya masalah-masalah utama yang dihadapi dan menggali pandangan masyarakat tentang masalah yang dihadapi dan merumuskan strategi untuk mengatasinya. Nah, ini yang berkaitan tadi yang saya sebutkan kalender musim. Ada matriks terkait kalender musim yang seringkali kita pakai dalam survei kuesioner untuk bagaimana menjadi satu model PRA itu dijalankan oleh kita di lapangan. Kemudian sosial diagram itu kita bisa melihat bagaimana fokus hubungan ya antara anggota-anggota dalam satu keluarga. Misalkan waktu kerja antara bapak nelayan sama istri nelayan sama anak nelayan. Ternyata ketika kita melakukan sosial diagram yang ada dalam satu kepala keluarga nelayan misalkan atau masyarakat pesisir, ternyata waktu kerja ibu-ibu nelayan itu yang berprofesi sebagai ibu nelayan itu lebih banyak karena dia mengurusi anak, mengurusi rumah tangga, mengurusi alat tangkap suami ketika pergi pulang ketika pulang dari melakukan aktivitas penangkapan, kemudian menjual hasil tangkap. Itu yang kita temukan seperti itu. Nah, sehingga kita menggunakan sosial diagram sebagai model yang kita pakai untuk bisa mengidentifikasi ya bagaimana mereka itu melakukan hubungan-hubungan dalam satu kepala keluarga itu. Nah, terakhir saya ingin memperkenalkan apa yang sudah kita kerjakan. Saya kasih moto kita ya di Ekonusa itu membina kolaborasi dan memperkuat dampak. Di Maluku sendiri kita sudah melakukan proses apa engagement dengan eh, Provinsi Maluku lewat proses MOU dan kita melakukan kolaborasi dan aksi bersama kita punya mitra-mitra lokal untuk menjaga Laut Maluku. Bagaimana itu mendorong mitra-mitra lokal kita untuk bersama menjaga laut, tergabung dengan mitra LSM, kemudian riset-riset juga kita lakukan, dan kita juga melakukan kerjasama MOU dengan Universitas Banda Neira sebagai basis intelektual ya di Kepulauan Banda, dan dengan Universitas Banda Neira kita mendorong pembuatan keramba jaring apung, bagaimana buat koperasi mitra dan pelatihan-pelatihan seperti madu hutan yang dilakukan di beberapa wilayah ya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui kita buat riset dan advokasi dan juga kita membuat mobilisasi anak muda kerjasama dengan gerakan pramuka, kemudian dengan stakeholder Kementerian Kelautan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, mendorong anak-anak muda untuk bagaimana menjaga iklim mereka ya dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Mangrove Beach Challenge dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita mendukung di Banda, ada unit pengelolaan sampah plastik bersama teman-teman lokal, mitra Yayasan Cahaya Samudra di Pulau Run dan Pulau Pisang atau Pulau Syahrir. Nah, ini biji-biji plastik ini kita kumpulkan, kemudian kita jual ke Surabaya untuk mereka bisa mendapatkan penghasilan ya. Kemudian inisiatif kita bikin koperasi, bagaimana yang ikan-ikan yang dijumur tadi oleh masyarakat itu bisa kita kelola jadi produk-produk hasil yang baik ya. Dan kemarin kita baru buat keramba untuk masyarakat dan dikelola oleh koperasi. Masyarakat tergabung dalam koperasi untuk bagaimana proses pengorganisasian itu dapat memberikan impact yang baik ya kepada masyarakat di pulau-pulau kecil maupun pesisir. Nah, ini juga kita buat rumah pengering untuk bagaimana mereka bisa menjemur ya hasil-hasil perkebunan mereka maupun hasil-hasil ikan mereka yang tadi mereka jemur di luar dianggap tidak
higienis begitu, kita buat begini supaya apa ya, nilai ekonominya naik begitu ya. Jadi cerita bahwa masyarakat juga punya beberapa proses-proses adaptasi untuk bagaimana dia bisa menjaga kualitas daripada eh, produk-produk yang dihasilkan. Nah, ini kita membangun inisiatif bersama proses FGD dengan pemangku kepentingan di Kepulauan Banda untuk tujuannya sebagai Laut Lestari. Sebagai penutup, teman-teman, terkait teknik-teknik partisipatoris di masyarakat pesisir, ini memiliki keuntungan ya antara lain yang pertama adalah meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas keputusan. Kemudian yang kedua memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Ketiga meningkatkan kualitas keputusan dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Kemudian selanjutnya meminimalkan konflik ya dan meningkatkan dukungan dari pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah teknik ini juga memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak, teman-teman ya, karena banyak aspek yang harus kita jalani, mulai dari proses survei kuesioner, FGD survei kuesioner begitu, kemudian masuk ke konsultasi publik, dan kita pakai teknik-teknik PRA sebagai penguatan dalam proses-proses partisipatoris yang ada di masyarakat, ya. Ini tujuannya agar eh, model-model partisipatif kita itu bisa efektif dan inklusif. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Titan. Eh, ini adalah alamat kita dan nomor kontak saya bisa dihubungi. Teman-teman juga bisa mengakses media sosial Ekonusa di beberapa platform media sosial. Silahkan untuk bisa melihat-lihat mungkin ada eh, peluang magang atau peluang kerja yang dilakukan oleh Kunusa di Kepulauan Maluku dan Tanah Papua. Mungkin menjadi challenge juga buat teman-teman yang ada di Bogor atau di wilayah-wilayah yang ada di luar Indonesia Timur untuk bekerja bersama teman-teman dan masyarakat adat yang ada di Indonesia Timur. Ya mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Mbak Titan. Kayaknya panjang ya. Panjang dan sangat menarik sekali, Bang. Oke, baik. Terima kasih Saya pada saya Bang charger Gadri. lab. Oke. Baik, silakan. Baik, silakan kepada teman-teman yang mau bertanya terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bang Gadri. Silakan. Mohon maaf kalau saya agak nge-lag. Langsung on mic aja apa di chat aja, Bu? Ya, silakan omik aja. Oke, Bu. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Sakur Ramlan Mas Rahab dari Sekolah Vokasi IPB, Bu. Pak. Saya bertanya terkait eh, terkait tentang tata ruang masyarakat pesisir, Pak. Kan yang Bapak bilang tadi, kalau masyarakat pesisir itu biasanya membuat rumah yang dekat dengan pantai untuk memudahkan akses mereka dalam penangkapan ikan dan lain-lain ya, Pak ya. Nah, habis itu pertanyaannya, sedangkan kan kalau kita bikin rumah di pesisir atau di pantai gitu kan, besar juga kemungkinan untuk terjadinya bencana dan rumah-rumah tersebut akan hancur oleh bencana tersebut. Nah, apakah ada solusi atau arahan dari para fasilitator yang sudah ada di sana atau dari pemerintah terkait pelatihan bagaimana cara bukan menghadang tapi meminimalisir bencana tersebut dengan memiliki atau membuat rumah tetap di pinggir pantai. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kan masalah terbesar di sana itu terkait air bersih ya, Pak ya. Ya, pertanyaannya apakah ada aware dari pemerintah terkait solusi agar masyarakat pesisir tersebut tidak susah untuk mendapatkan air bersih tersebut, Pak. Terima kasih. Menarik sekali nih pertanyaannya terkait dengan bagaimana tentang pemukiman di sekitar pesisir tentunya. Terus habis itu bagaimana peran pemerintah untuk masyarakat terkait dengan abrasi tersebut. Silakan Bang Gadri. Ya, berkaitan dengan pemukiman tadi yang saya sampaikan, masyarakat hidup di pesisir pantai sehingga
seringkali terjadi abrasi. Memang eh, kita sedang mendorong bagaimana proses-proses rehabilitasi ekosistem itu cepat dilakukan oleh bersama masyarakat ya. Misalkan apa program rehabilitasi yang kita lakukan terumbu karang, kemudian masyarakat juga kita minta untuk bagaimana bisa buat tanggul laut secara bersama-sama yang didorong oleh dana-dana desa begitu untuk bisa apa namanya melindungi ya pemukiman pemukiman mereka yang ada di pesisir maupun pulau-pulau kecil. Nah, memang proses-proses dana desa ini juga kadang-kadang juga sering ada masalah sehingga jadi challenge juga buat kita fasilitator maupun apa community organizer atau CO yang ada di lapangan juga menghadapi itu ya. Kadang-kadang ketika memberikan masukan juga kepada pemerintah desa itu berkaitan dengan bagaimana program perlindungan masyarakat pesisir terutama untuk pemukiman mereka itu seringkali apa bertentangan dengan apa yang jadi kemauan oleh aktor-aktor yang berkepentingan di desa begitu. Nah, itu juga jadi challenge ya teman-teman terkait pemukiman. Makanya ada beberapa masyarakat juga sering memikirkan solusinya sendiri. Mereka membuat apa tanggul-tanggul dari batu, kemudian atau juga mereka bisa membuat rumahnya menjadi rumah panggung ya, yang apa yang tidak terlalu diperhadapkan dengan proses-proses abrasi air laut seperti itu. Nah, kemudian terkait air bersih ini yang saya hadapi di Pulau Rune ya, aware terhadap dari pemerintah terhadap masyarakat itu sebenarnya memang masih kurang teman-teman ya. Kita memang kemarin sedang mendorong teknologi air bersih ya masuk di pulau-pulau kecil, tapi memang itu kita diperhadapkan dengan beberapa dukungan-dukungan juga dari beberapa donor misalkan untuk bisa mendatangkan mesin air bersih yang sedang dikembangkan oleh beberapa lembaga-lembaga internasional untuk mengatasi masalah air bersih di Afrika seperti itu. Nah, itu juga sebenarnya kemarin sudah kita dorong. Nah, sehingga sekarang ini kita memberikan solusi kepada masyarakat di pulau-pulau kecil untuk bagaimana membuat sumur-sumur resapan atau bak-bak ini ya, bak penampungan untuk bisa air hujan itu ditampung di satu wadah bak besar atau bak penampungan. Dan juga proses waduk itu juga kita dorong untuk bisa direhabilitasi karena memang airnya sangat keruh dan kotor untuk dijadikan sebagai air bersih untuk air minum. Kalau misalkan dipakai untuk air mandi, masyarakat masih masih sering gunakan ya teman-teman kalau seperti di pulau yang tadi saya tunjukkan gambarnya. Tapi untuk dari pemerintah sendiri memang sampai sekarang belum ada kebijakan atau regulasi bagaimana mendorong itu sehingga kita juga memang masih terus mengadvokasi soal terkait isu air bersih ya di Maluku seperti itu. Itu yang saya dapatkan di lapangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Menarik sekali ya memang kalau misalkan kita menyangkutkan pada pemerintah ya begitulah kondisinya seperti itu. Jadi kita Iya, siapa tahu aja nanti dari teman-teman mahasiswa ini bisa menjadi salah satu bagian dari misalkan pemerintah lah ya untuk membangun di Maluku itu amin. seperti apa nantinya. Ya. Baik, bagaimana dengan jawabannya, Kak Yakob Harahap? Alhamdulillah Ibu Bapak, terima kasih sudah terjawab. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sih Pak. Oh, boleh, Ya, boleh. silakan, silakan. Silakan. Eh, Pertanyaannya, saya masih bingung apa bedanya fokus group discussion dengan yang Bapak sebutkan tadi apa ya, konsultasi publik, konsultasi. Konsultasi publik. Ya, Ya, itu perbedaannya apa Pak? Terima kasih. ya. Kalau kalau FGD kan sebenarnya tahap awal dalam proses-proses kita mengidentifikasi isu atau masalah ya. Tapi kalau konsultasi publik itu adalah proses feedback ya. Apa informasi yang sudah kita dapat di lapangan dalam proses survei kuesioner maupun FGD awal itu juga kita feedback dengan masyarakat dan kita undang juga salah satunya aktor dari pemerintah daerah untuk bisa sama-sama eh, mendapatkan informasi lebih ya dan mengklarifikasi dan menyepakati sebenarnya konsultasi publik itu akhirnya adalah menyepakati dalam
sebuah penandatangan berita acara untuk memutuskan intervensi program masalah apa yang harus kita perjuangkan seperti itu atau kita kita lakukan atau kita laksanakan seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi proses konsultasi publik itu lebih ke apa ya hal-hal yang kita sudah temukan ya di lapangan dan untuk menyepakati itu ya harus kita melakukan itu seperti itu. Itu yang saya pahami. Oke, jadi ada kesepakatan bersama ya di dalam Ya, konsultasi publik itu. Semacam benar. MOA bukan, Bang? Ya, benar. Oke, berarti semacam MOY ya, MOA Ya, ya berarti ya, semacam Memorandum of Understanding-nya seperti ya, apa, nah ya, dituangkan MOU. di Betul. dalamnya gitu. Ya. MOU, MOA, baik. Oke, selanjutnya bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Hmm. Cukup. Kalau tadi dari siapa ya? Mas Harap ya? Iya, Pak. Dari IPB juga? Sekolah vokasi IPB, Pak. Oh, siap. Oke. Hmm. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi dari teman-teman yang lain? Mungkin kalau misalkan nanti teman-teman ada yang pergi penelitian mungkin ke daerah pesisir. Biasanya kan kadang-kala suka takut gitu ya, Bang, apalagi buat perempuan ya, kayak gitu. Iya. Kadang-kala kan tadi yang saya bilang karakteristik masyarakat pesisir tentunya akan berbeda dengan karakteristik mungkin di daerah dataran yang seperti pertanian, perkebunan dan sebagainya kayak gitu. Apalagi daerah pesisir itu kan cenderung yang keras ya. Sebenarnya ada tips Ya. dan trik nggak sih, Bang, kalau misalkan cenderungnya ya, misalkan seperti wanita kayak gitu untuk menghadapi para nelayan itu seperti apa gitu. Ya. Sebenarnya sebenarnya kalau perempuan itu justru ke teman masyarakat nelayan itu lebih terbuka ya informasinya kalau mereka diperhadapkan dengan enumerator yang cewek dibandingkan yang cowok karena mereka merasa bahwa apa ya kalau cowok kan lebih lebih ini ya informasinya mereka mau gali itu mereka hati-hati begitu nelayan karena dianggap sebagai orang yang sama dalam dalam apa jenis kelaminnya begitu. Tapi kalau perempuan itu lebih lebih condong mendapatkan informasi itu lebih banyak ke bapak penilaian. Makanya kalau dari Ekonomi sendiri kalau kita dorong misalkan enumerator untuk turun mengambil data nelayan itu lebih lebih banyak perempuan. Memang tantangan tantangan masyarakat pesisir besar, tapi mereka juga orang-orang baik. Masyarakat masyarakat pesisir itu lebih apa kalau kalau mereka sudah kenal dan lebih merasa nyaman dengan orang itu mereka lebih terbuka informasinya dan bahkan kadang-kadang juga kalau kita punya enumerator, kalau turun ambil data, misalnya kemarin kita riset di beberapa desa di Ambon itu sampai ada beberapa itu sampai minta untuk enumeratornya tinggal tinggal di rumahnya mereka begitu. Padahal ya dekat aja, Ambon itu kan nggak terlalu jauh antara jarak tempat tinggal mereka dan tempat nelayan gitu. Jadi ada kadang-kadang beberapa diminta untuk tinggal di tempat mereka, rumah mereka untuk apa lebih kenal lagi begitu ada kadang-kadang mereka juga memperkenalkan beberapa enumerator misalnya yang perempuan ke anak-anak perempuan mereka bahkan anak-anak perempuan mereka itu disuruh belajar. Kamu belajar dong nanti sama mbaknya itu yang enumerator supaya bisa mungkin bisa jadi motivasi dia untuk kuliah kayak gitu kadang-kadang begitu juga jadi memang mereka challenge-nya memang besar mereka agak keras dan ini tapi orangnya kalau sudah kenal dekat itu lebih cair dan apa humanis ya masyarakat pesisir terutama nelayan itu gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi, Nah untuk apa untuk teman-teman yang mau misalkan riset ya kita kasih tantangan aja maksudnya buat teman-teman misalkan banyak riset-riset di Maluku itu belum dilakukan ya teman-teman apalagi terkait sosial ekonomi masyarakat pesisir. Nah, boleh saja teman-teman juga mengambil studi apa case-nya di Maluku, terutama misalkan Banda. Kalau Banda tempat tinggal nggak usah pikir, kita punya stasiun marine di sana yang bisa teman-teman tempati di sana dan apa itu jadi apa ya, motivasi buat teman-teman ya. Banda di bulan September, Oktober, November dan Desember itu punya apa ya, punya kekhasan ya. Misalkan ada jenis-jenis tertentu ikan yang dia berwaya di wilayah-wilayah Kepulauan Banda, misalkan hammerhead, hiu hammerhead kayak gitu, itu di sana sering dilakukan riset-riset.
Teman-teman IPB juga beberapa yang dari Fakultas Perikanan itu juga sering ke sana, ke Banda untuk melakukan riset-riset terkait perikanan. Nah, tapi yang sosial ekonominya kayaknya saya rasa belum ada. Makanya tantangan buat teman-teman FEMA terutama, ayolah main-main risetnya agak jauh gitu. Jangan di Jawa aja gitu. Di Maluku, mudah-mudahan teman-teman datang ke sini, kita punya kantor ada di Ambon, terus kalau mau ke Banda bisa tinggal di stasiun Marine kita, atau teman-teman ada di sana juga. Kayak gitu. Bolehlah itu menjadi tantangan tersendiri. Siapa tahu aja nanti buat disertasi ya, Bang. Ya, Doakan. atau kalau mau magang ya boleh lah nanti kayak kemarin aja Iya. Surati terus nanti magang mungkin magang ke Banda gitu kan. Iya, Banda ini sangat menarik sekali nih buat teman-teman. Ya, Siapa tahu kalau aja nanti kemarin emang yang cocok nih. angkatan yang kemarin Mbak Titan itu Ya, mereka magangnya di ini ya, di Flores sama push. Mataram di Lombok, Lombok Timur. Lombok ya. Ya, Hmm. Ruhaina dan kawan-kawan itu di sana, di Lombok Timur sama Flores. Biar Itu mereka lebih belajar ya. ya lebih banyak belajar dengan masyarakat dan apa ya materi-materi yang didapatkan terkait teknik-teknik partisipatoris ini lebih kena aja begitu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Atau mungkin ada yang tertarik untuk magang, silakan sampaikan juga sekarang gitu. Silakan ayo. Ini kesempatan hanya sekali ini ya, tidak ada kesempatan Ini rata-rata berkali. semester berapa Mbak Titan ya? Ini semester 2, semester 4 sama semester 8, Bang. Semester 6 juga ada, jadi campuran lah gitu. Campurannya. Iya. Ayo silakan, ada lagi mungkin dari Umko, ada yang mau tanyakan? Ada di sini ada Kak Desta, ada Kak Indriana, silakan. Ini nanti boleh dicari. Ada yang mau tanyakan? Ada di sini ada Kak Andrean, ada Kak Ana, ada Kak Marsha, ada Kak Lutfia, Kak Silvi, Kak Vira, Kak Nurul. Enggak, gini Ayo. aja Mbak, kayak Hmm. kemarin Kang Aip, biar Bang Gadrinya yang Oh, pilih nih. disebut Biar ya ya, namanya. Oke, ada Kak Desta mungkin. Silakan Kak Desta. Adakah? Nggak ada nih. Atau Kak Indriana? Ini nggak ada semua ini ya. Kemana ya? Ayo, Kayaknya Kak Mas. harus dikasih hadiah buku dulu baru bisa bertanya. Hmm, Yang boleh. harahap tadi dapat dapat buku ekspedisi mangrove dari Ekonusa. Wis, Nanti dikirim ke alamatnya. wis. Nanti boleh ya di-share ke saya kontaknya biar saya share ke Bang Gadri ya. Atau Ya, ya, ya. nanti kan ada nomor Boleh. kontaknya sendiri ya. Nah, itu harus Tuh, bertanya baru Didi. Didi, baru muncul ini Didi. Saya sengaja tidak mention Didi sama Ai karena dari kemarin udah terlalu aktif sepertinya. Tapi silakan Oh, kalau gitu misalkan ya. mau bertanya silakan Didi. Silakan Didi kalau mau bertanya atau Ai. Baik, Ibu, boleh saya izin bertanya? Silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin saya izin bertanya terkait dengan tadi lanjutan dari pertanyaan Ibu yang terkait budaya tertentu yang kalau misalkan pasti kalau di pesisir itu punya budaya berbeda dengan masyarakat di luar pesisir gitu. Mungkin yang ingin saya tanyakan eh, pendekatan-pendekatan tentu pendekatan yang kita lakukan ke masyarakat itu adalah hal yang paling penting kan ya Pak. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan selain tips and trick yang tadi sudah Bapak sampaikan terkait dengan ada gak kebudayaan atau yang memang budaya yang khusus dari masyarakat pesisir yang harus kita ketahui gitu sebelum kita turun ke lapang karena mungkin ada larangan-larangan tertentu yang mungkin kita tidak boleh dilakukan berbeda dengan masyarakat di perkebunan atau pertanian gitu mungkin seperti itu terima kasih banyak. Oke, silakan Bang Gadri Ya, terkait dengan betul. kebudayaan. Ini salah satu hal yang sangat penting juga buat teman-teman bahwa seringkali enumerator dari luar, kalau misalkan teman-teman datang untuk melakukan riset atau magang di salah satu wilayah, itu biasanya apa ya kena itu ya shock kultur ya.
Jadi memang perlu juga penting untuk bagaimana melakukan asesmen atau riset awal melalui ya teman-teman cari di Google lah, nanya-nanya ke Mbak Google terkait kondisi sosial ekonomi maupun budaya terutama adat istiadat ya yang ada pada wilayah yang mau teman-teman kunjungi atau turun. Terus identifikasi informasinya mendalami terus apa mencari tahu lagi beberapa kontak-kontak person yang ada di wilayah itu untuk bisa tahu kebiasaan-kebiasaan apa yang masyarakat sering jalankan di sana dan tidak boleh kita di apa kita masuk ke wilayah mereka dan tidak boleh melanggarnya begitu. Nah, ini seringkali juga saya dapat ada satu tempat ya teman-teman di Pulau Haruku namanya di sebelah selatan Pulau Ambon itu ada satu kampung. Kalau di sini kampung desa itu disebut namanya negeri ya. Kalau di Padang Nagari, kalau di sini negeri. Nah, negeri itu biasa dipimpin oleh raja, ya, raja-raja. Jadi di Maluku ini banyak sekali raja-raja kecil. Jadi raja, jadi di negeri Rohmoni namanya, negeri Rohmoni itu, kita kalau masuk cewek itu harus pakai kebaya, ya. Jadi harus pakai baju kebaya, kemudian yang batik-batik kebaya yang disarungin itu, nah itu. Kalau cowok harus pakai peci putih, yang songko haji itu, yang orang haji, yang putih itu harus pakai itu. Nggak boleh nggak pakai itu kalau masuk kampung itu. Nah itu kayak kayak begitu yang kita kita harus tahu, kayak misalkan harus berpakaian rapi ketika masuk kampung itu, atau ada apa ya adat istiadat atau pengaturan adat yang memang dilarang di satu kampung itu kemudian kita tidak boleh ini ada satu kampung misalkan di Pulau Buru misalkan di Pulau Buru ada satu kampung itu masyarakatnya itu tidak ada toilet ya tidak ada kloset jadi buang airnya itu atau BAB-nya itu di laut jadi kita pakai sarung gitu harus buang air di laut itu nggak ada sama dan itu tradisi mereka. Kalau kita mau BAB di kloset ya kita harus ke kampung sebelah. Walaupun kampungnya dekat tapi ya udah masyarakatnya begitu semua. Itu kan apa ya? Kalau dari segi kesehatan kan sebenarnya tidak boleh, tapi itu merupakan tradisi mereka gitu. Nah, itu yang apa ya? Kebiasaan-kebiasaan yang turun temurun dari masyarakat itu memang perlu kita tahu. Terima kasih sudah ini ya tambahkan ini sebagai tambahan kepada teman-teman bahwa memang tadi Mbak siapa ya? Mbak Titan. Mbak Ai, Kak Ai. Ya, KAI ya, KAI. Terima kasih. Ya, perlu juga memang itu eh, apa kita harus menggali informasi terkait itu supaya nggak kultur shock ya. Misalkan kalau kita dapat di desa yang tadi saya sebut nggak boleh BAB di kloset, misalkan di rumahnya nggak ada nggak ada kloset, terus BAB-nya di laut, terus kita tiba-tiba kaget, aduh, pusing juga kan kayak begitu. Ya, Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bang Gadri. Menyenangkan sekali memang kalau misalkan kita berada di suatu lokasi dan kita harus mempelajari itu harus benar-benar banyak literaturnya ya, atau tanya-tanya ke orang-orang terdekat. Seperti itu. betul. Oke, selanjutnya terakhir mungkin dari Kak Didi, bahwa pengalaman paling berharga saat turun ke daerah pesisir apa ya? Soalnya sangat menarik mengenai daerah pesisir. Silakan, Bang Gadri. Iya, eh, pengalaman yang paling menarik di daerah pesisir ya, saya sebenarnya memang karena memang apa ya basis keilmuan saya ya di sosial masyarakat pesisir ya karena S1-nya di situ terus S2-nya ke situ sehingga pengalaman-pengalaman yang sering saya dapatkan itu paling banyak itu di Banda yang tadi seperti di Pulau Rune ya itu sangat sangat saya rasakan sekali misalkan di Pulau Rune itu kita kalau buka literatur sejarah itu Pulau Rune itu sangat tercatat sekali. Bahkan pengasingan misalkan Hatta, Syahrir dan lain sebagainya itu juga di situ. Dan jadi perebutan ya komoditi Belanda masuk apa VOC masuk ke Republik kita itu karena komoditi yang ada di pulau itu pala sama cengkeh ya. Nah, sehingga saya melihat sangat apa ya, sangat dramatikal sekali. Maksudnya Pulau Rune ketika dulu direbut sebagai suatu basis ekonomi perdagangan internasional, itu sekarang ditinggalkan dan dilupakan ceritanya sama
orang-orang yang ada di Republik kita ini, gitu. Dia diperhadapkan dengan krisis air, diperhadapkan dengan krisis sumber daya laut, krisis dia punya hasil-hasil kebun, ya, yang dulu dibilang palanya sangat super dan ini oleh VOC, tapi sekarang bahkan pulau itu ditukar sama Manhattan. Kita tahu Manhattan sekarang udah jadi kota besar ya, teman-teman. Gedung menjulang tinggi kemana-mana ya, Manhattan kalau kita searching Manhattan besar. Pulau Run nggak ada. Bahkan jaringan komunikasi pun kita tidak dapat di sana, terbatas seperti itu. Nah, itu yang jadi apa ya? Dorongan saya secara pribadi, kemudian dengan teman-teman untuk bagaimana berprogram di sana dan bisa merubah ya, merubah apa yang menjadi apa mandat-mandat organisasi kita kayak gitu. Itu sih sebenarnya teman-teman. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Bang Gadri. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Berarti tiga sebelum kita... orang yang dapat buku ini. Iya, 3 orang lumayan Nanti ya. dikirim alamatnya aja. Nanti saya minta Boleh. tolong dari tim kantor Jakarta buat kirim buku itu ekspedisi Hmm. mangrove-nya ke Boleh nanti boleh di-share teman-teman. ke saya nanti biar saya yang memberikan saja Bang. Boleh. Sama ibu moderator satu juga ya. Oh, sangat terima kasih sekali saya Bang. Oke, baik. Karena mengingat waktu juga. Oh, kebetulan saya dekat posisi tepatnya Pulau Oh, Seribu. Tanjung Pasir ya. Tanjung Pasir itu jadi program anak-anak muda Ekonusa di sana. Nanti Mas Didi boleh gabung juga. Boleh share apa Hmm, sharing ini apa komunitas volunteer kita namanya Penjaga Laut. Di Tanjung Pasir itu kan ini apa mangrove ya, mangrove. Ekosistem mangrove-nya cukup cukup banyak dan direhabilitasi terus sama kita teman-teman penjaga laut. Bolehlah Mas Didi nanti gabung-gabung di volunteernya penjaga laut. Apalagi anak daerah kan, anak kampung sana. Akamsi anak kampung sini. iya, Akam sih ya, anak kampung sini Iya, berarti ya. iya, Iya, iya. nanti Didi juga bisa klaim juga itu. Kalau misalkan nanti bulan Desember dan Januari bisa diklaim ke enrichment course untuk pemberdayaan masyarakat tuh menarik sekali sebenarnya. Iya. Dan apa kita ada kegiatan sebenarnya di sana Tanjung Pasir itu Mbak Titan Hmm, di ya. bulan Oktober Hari Sumpah Hmm, Pemuda 28 Oktober itu aksi muda jaga iklim. Jadi kegiatan hmm, aksi muda jaga iklim itu melibatkan semua anak-anak muda untuk lebih apa meningkatkan awareness mereka terhadap lingkungan terutama tiga ekosistem penting di laut ya, ya. mangrove, terumbu karang sama lamun. Nah, kalau di Tanjung Pasir itu kita lakukan terus itu proses rehabilitasi mangrove. Mungkin ini bisa gabung juga di situ tuh. Oke, Itu menarik sih. ini buat Kak Didi Sebagai ya langkah untuk... awal. Iya, sip. Terima kasih Bang Gadri untuk infonya. Nah, nanti bisa Kak Didi untuk search terkait dengan info tadi terkait ya volunteer di sana itu seperti apa. Dan ini nanti lagi-lagi saya akan mengarahkan untuk enrichment course-nya nanti bisa diklaim di situ gitu ya. Ini Oke, dari baik. prodi apa ya, Mbak? Siapa? Didi Yang Didi. oh, KPM. Oh, KPM ya. Jauh juga ya Iya, kuliahnya ya dari Tangerang ke situ ya. deket lah Soalnya itu, dia dekat Bang. dekat sama bandara kan? Ya daripada Cengkareng. Bang Gadri dari Maluku jauh-jauh ke Bogor kan. Kalau ini sangat dekat sekali istilahnya anak-anak Jabodetabek Beda ini. dia dia lewat dua provinsi malah, lewat DKI Jakarta sama Jawa Barat. Oh iya ya, 2 provinsi malah ya. Bisa, bisa tuh Anak-anak jauh Tangsel, berarti. Bang. Aduh. Ya, Oke, ya, ya. baik. Oke. Terima kasih sekali Bang Gadri, ini sangat menyenangkan sekali, sayang sekali tapi waktu kita membatasi dan terima kasih atas banyak sekali yang kami dapatkan jadi terkait daerah pesisir itu seperti apa, masyarakatnya seperti apa, ternyata mereka juga welcome. Jadi tapi meskipun ya dimanapun kita berada tetap adaptasinya yang kita tadi yang biar kita nggak kaget menghadapi budaya mereka seperti apa memang itu penting sekali. Jadi nggak sehari kita bisa ketahuan, oh orangnya seperti ini ternyata tidak bisa. Jadi harus butuh penjajakan beberapa hari tentunya untuk mengenal masyarakat. Baik, terima kasih Bang Gadri. Sebelum kita akhiri, mari kita berikan applause dulu untuk Bang Gadri pada pagi hari ini. Mungkin reaction-nya, silakan teman-teman berikan applause dalam bentuk love dan sebagainya. Dan dari Mas CP mungkin bisa share sertifikat untuk Bang Gadri. Baik, Bang.
Oke, Nah, baik. terima kasih. Silakan Bang Gadri diterima untuk sertifikatnya. Semoga berkenan dan semoga nanti kita ada kesempatan lagi untuk mengundang Bang Gadri di lain waktu. Sama-sama. Sangat meluangkan waktu kalau buat FEMA. Wih, bagus sekali nih. Mantap, Bang. Iya, ini udah lama sekali tidak mengundang Bang Gadri ya. Jadi semoga nanti harapannya kita bisa bertemu kembali dan terima kasih banyak atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah bergabung dan sebelum kita akhiri mari kita foto bersama. Nah, Ya, oke. oke. On camin dulu nih biar Ya, Bang silakan Gadri on cam tahu semua sekilas. Ya. yang tadi disebut satu-satu tapi ternyata menghilang. Ayo silakan Oke, on cam. teman-teman yang oke tinggal Kak Nurul, Kak Desta, Kak Silvi. Sambil nunggu yang lain biar Bang Gadri nggak nunggu, kita sambil foto Betul dulu aja, sekali Bang. kita Iya, panggilkan satu-satu. iya, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Bang. Oke, yang lain boleh gaya yang lain. Oke, 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bang Gadri. Silakan Mbak Tita. Oke, Oke, thank baik. you. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai Terima jumpa kasih di atas kesempatan kesempatannya berikutnya ya, Mbak Bang. Titan dan teman-teman semua, Mas. Mantap, Oke. Bang. Ya, Terima saya kasih, Bang. pamit ya. Ya, Baik, terima Bang. kasih Bang. Sampai jumpa. Ya, Dan terima salamin kasih pada buat para semua peserta. keluarga di FEMA, terutama Siap. Pak Dekan Ayo, iya. Oke. Suaranya dan pembimbing khas saya yang Bang saya Dekan banggakan, ini. Prilus. Oke, siap. Nanti saya sampaikan pada Oke, Prof. Rilus dan oke. Bang Terima Dekan. kasih. Baik, Ya, terima Ya, kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi Waalaikumsalam. selanjutnya. Baik, terima kasih. Terima Saya kasih izin Pak, meeting. terima kasih Ibu. Sama-sama. Sampai jumpa.